Oke, selain untuk grafik, kalian juga harus paham terkait dengan tabel. Cuman ini pasti kalian udah paham juga ya, karena tabel ini pasti sering banget kalian temukan dan kalian itu mungkin sering sekali tidak ngeh kalau kalian tuh sebenarnya membaca tabel. Contohnya kalender. Kalender itu sebenarnya dia kalau misalnya ditelaah lebih lanjut, dia berbentuknya tabel loh, tapi memang nggak terlalu kelihatan. Nah, tabel itu apa sih? Tabel itu adalah susunan data dalam baris dan kolom. Nah, ini gimana sih maksudnya susunan data dalam baris dan kolom dan kenapa ada tabel gitu. Nah, di sini aku punya data. Berikut adalah nilai ujian matematika beberapa siswa kelas 12. Ani memperoleh nilai 80 pada ujian pertama, 85 pada ujian kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kalian ngebaca kayak gini kan pasti panjang dan pasti kalian harus pahami satu persatu, ya kan? Ini kalian bakalan lebih ke baca keseluruhan. Nah, kalau kalian baca keseluruhan, otomatis kalian akan membutuhkan banyak waktu, ya kan? Jadi kalian juga harus butuh waktu untuk membaca, harus butuh waktu untuk memahami, untuk menulis ringkasannya dan seterusnya. Nah, kalau untuk tabel, kita ubah ke bentuk tabel, dia akan menjadi seperti ini, lebih ringkas. Ya kan, sangat-sangat lebih ringkas. Kayak ini, oh iya, ini ada data nilai matematika beberapa siswa kelas 12. Nama siswanya ada 3, Ani, Budi, Citra. Nilai ujian 1, 2, dan 3. Ya kan? Jadi lebih ringkas, akan lebih mudah dipahami dan juga kalian bisa lebih mudah untuk menarik kesimpulan. Maksudnya menarik kesimpulan itu seperti apa? Sebenarnya ini mirip-mirip interpretasi data ya. Kayak contohnya, Andi memiliki nilai ujian ketiga tertinggi dibandingkan dua siswa lainnya. Nah, itu salah satu kesimpulan. Terus juga misalnya kita bisa ngomong juga, Citra memiliki rata-rata nilai ujian tertinggi di antara 3 siswa. Nah, itu kan kita bisa menarik kesimpulan ketika bentuknya sudah menjadi tabel karena memang lebih ringkas. Nah, untuk bentuk tabel sendiri di sini itu dia ada judulnya nih. Judulnya apa? Tabel ini yakni data nilai ujian matematika atau tabel nilai ujian matematika siswa kelas 12. Ini judul. Nah, lalu kita juga punya di sini ada header. Header maksud aku ya. Nah, di sini kita punya header. Di sini wait. Aku ubah warna dulu. Header ini adalah judul setiap kolom. Setiap kolom atau baris. Nah, kolom itu yang mana, Kak? Oke. Untuk kolom itu ada di sini. Kolom itu bentuknya vertikal. Vertikal itu lurus ke bawah ya. Dia bentuknya vertikal. Nah, kalau untuk baris itu yang mana? Baris itu yang bentuknya horizontal atau mendatar. Ini baris. Oke. Nah, untuk kolom sendiri dia biasanya berisi kategori. Kategorinya apa? Nilai ujian 1, nilai ujian 2, nilai ujian 3. Lalu untuk barisnya itu adalah data spesifik untuk tiap kategori. Di sini aku punya Andi, berarti untuk tiap kategori itu adalah datanya milik si Andi dan seterusnya. Ini untuk tabel.